anak B4, selamat pagi, salam Fransiskus Pace Beni. Kembali lagi bersama Bu Elsa di pembelajaran online hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2020. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Pasti tetap ceria, tetap semangat, dan tetap sehat ya. Nah, untuk pada pagi hari ini, sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh teman kita Nesto. Ayo sikapnya berdoa, mari Nesto, silahkan. Selamat pagi teman-teman, salam Fransiskus Pace Bene. Mari kita berdoa sebelum belajar. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami dapat belajar dari rumah. Semoga kami dapat pandai dan pintar. Santo Fransiskus, doakanlah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hai teman-teman, dan selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene. Nama saya Alicia Putri Silaen. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga baik dan sehat ya. Teman-teman, hari ini hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Kita akan belajar dengan tema binatang, subtemanya binatang di udara. Topiknya penyakit yang disebabkan binatang di udara. Nah, teman-teman penasaran kan apa aja penyakit yang disebabkan binatang di udara? Nah, langsung aja yuk kita dengarkan penjelasan dari Bu Elsa. Silakan Bu Elsa. Terima kasih Nesto telah membuka pembelajaran kita hari ini dengan berdoa sebelum belajar, dan terima kasih pula juga untuk Putri yang telah membuka pembelajaran kita hari ini dengan menyebutkan tema, subtema, dan topik. Seperti yang dikatakan oleh teman kita Putri, topik kita hari ini adalah penyakit yang disebabkan oleh binatang di udara. Binatang apa aja sih yang menyebabkan penyakit? Yo, ada yang tahu nggak? Ibu Elsa sudah pernah sebutkan loh di hari Senin waktu menyebutkan jenis-jenis binatang di udara. Ada yang masih ingat? Lupa. Nah, Ibu Elsa kasih tahu ya. Binatang yang menyebabkan penyakit adalah lalat dan nyamuk. Kenapa lalat dan nyamuk bisa membawa penyakit? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah lalat. Lalat itu dia bertempat tinggal, dia suka tinggal di tempat-tempat yang kotor, seperti tempat sampah, kemudian kotoran hewan. Itu lalat suka hinggap di situ. Jadi lalat itu suka yang kotor-kotor. Kenapa? Tempat yang kotor, terus itu dia bawa penyakit. Nah, lalat itu dia hinggap di tempat yang kotor seperti tempat sampah yang jorok, yang bau. Nah, tempat-tempat yang kotor itu kan sarang penyakit, banyak kumannya. Ketika lalat hinggap di situ, kemudian dia hinggap di makanan kita yang tidak ditutup, terus itu makanannya kita makan, itu bisa menyebabkan penyakit diare atau sakit perut. Ada yang mau nggak sakit perut? Nah, makanya anak-anak itu cara mencegah supaya lalat itu tidak hinggap di makanan kita dengan cara menutup makanan yang ada di atas meja,
atau makanan yang belum kita makan itu kita tutup atau kita masukkan ke dalam kulkas supaya lalat tidak hinggap di atas makanan kita. Gitu anak-anak. Binatang yang kedua adalah nyamuk. Nyamuk itu tempat tinggalnya di genangan air seperti di selokan, kemudian tempat-tempat yang tidak terpakai, kemudian ada air hujan. Di situ dia bisa tinggal. Kemudian nyamuk itu juga membawa penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Nah, gimana sih cara nyamuk itu berkembang biak? Nah, nyamuk itu dia berkembang biak di genangan air itu, dia bertelur di situ dan menjadi jentik. Nah, jentik itu yang akan menjadi nyamuk. Makanya bagaimana sih supaya kita tidak tergigit nyamuk demam berdarah? Nah, caranya adalah menguras bak air kita, bak mandi. Anak-anak di rumah pasti punya bak mandi kan? Di situ bak mandinya harus sering-sering dikuras supaya tidak ada telur atau jentik yang ada di dalamnya dan tidak ada nyamuknya. Supaya nyamuknya tidak bisa berkembang biak, harus rajin bak mandinya dikuras. Kemudian yang kedua, menutup tempat penyimpanan air kita atau menutup tempat penampungan air supaya nyamuknya tidak berkembang biak di dalam tempat air kita. Kemudian yang ketiga adalah menguburkan barang-barang bekas sehingga tidak ada nyamuk yang bersarang. Nah, itu dia dua jenis binatang yang membawa penyakit. Binatang di udara yang membawa penyakit dan membahayakan manusia. Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Anak-anak, untuk kegiatan belajar kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah menggunting pola gambar kumbang dan siput. Kemudian anak-anak tempelkan sesuai dengan polanya. Itu ada di buku Majalah Menggunting halaman 1. Dan kegiatan kita yang kedua adalah menyebutkan ciri-ciri binatang pada gambar di buku Majalah Binatang halaman 20. Di situ ada gambar kucing dan kupu-kupu. Anak-anak akan menyebutkan apa sih ciri-cirinya kucing dan ciri-cirinya kupu-kupu. Setelah itu anak-anak mewarnai gambarnya. Oke anak-anak, pasti bisa ya. Nanti kalau tidak bisa boleh meminta bantuan mama atau papa di rumah. Oke. Anak-anak, cukup sekian kegiatan pembelajaran kita hari ini, tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu. Nah, akan dipimpin oleh teman kita, Felicia. Silahkan Felicia. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, yang kasih, karena pada hari ini kita selesai belajar. Semoga kami semakin pandai. Santa Fransiskus, doakanlah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Felicia yang telah memimpin doa sesudah belajar. Anak-anak, Ibu Asa tunggu hasil kegiatan belajar anak-anak di rumah. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene. Bye-bye.